Kondisi kondisi alam dan geologi dari deposit mineral yang sesuai untuk penambangan long well adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kekuatan biji. Apapun, tetapi pada batu bara yang merupakan metode yang sangat cocok, terutama untuk pemotongan batu bara dengan peralatan pemotongan yang kontinu. Yang kedua, kekuatan batu. Itu lemah sampai sedang, tetapi dapat dibuat melengkung. Yang ketiga, ada bentuk deposit. Itu berbentuk tabel. Yang keempat, ada deposit deep. Datar, rendah sampai 12 derajat dan seragam. Yang kelima, ukuran dan ketebalan. Sebagian besar sepanjang dan di sepanjang kemiringan. Grade biji, sedang tapi seragam. Kedalamannya itu ada 150 meter sampai dengan 900 meter dalam batu bara dan hingga 3,5 km untuk deposit non batu bara. Yang akan saya lanjutkan yaitu klasifikasi dari long wall. Nah, long wall itu ada dua metode lagi yang dibagi. Ada sistem advancing long wall sama sistem retreating. Nah, kalau advancing ini adalah sistem maju. Sedangkan kalau sistem retreating inilah sistem mundur. Nah, yang pertama tuh sistem advancing. Nah, pada sistem ini itu sistem penamanya itu maju, ekstraksi mulai dari mulut masuk atau suatu zona ekstraksi batu bara. Nah, terus diteruskan ekstraksi maju mengarah ke dalam sampai ke ujung ekstraksi yang dilakukan secara bersamaan untuk lorong ekstraksi batu bara dan permukaan kerja sambil mempertahankan gap. Nah, jadi kalau di sistem advancing ini kita mulainya dari dekat shaft-nya. Nah, jadi contoh awalnya ini kan gambarnya kayak gini. Nah, ini kan shaft. Nah, kalau sistem maju ini kita arah direction of mining-nya itu ke sini. Nah, yang pertama itu dia untuk menahan gap-nya ini, gap batu bara di atas ini kita harus membuat dulu namanya safety pillar. Nah, tujuan safety pillar ini buat apa? Karena nanti kan saat batu baranya itu ditambang pakai mesin shearer tadi, nah itu kan dia akan maju ke sini. Otomatis batu bara yang di atasnya itu bakal runtuh. Nah, gunanya dari safety pillar ini itu untuk agar si gapnya setelah jatuh nanti itu nggak masuk ke shaft. Untuk mencegah lah, namanya juga safety kan. Nah, untuk sistem advancing tadi kan udah dibilang itu main gate dengan tail gate-nya itu dibuat bersamaan saat penambangan batu bara juga. Jadi ketika kita membuat main gate, nah di sini kan main gate-nya. Nah, itu kita lakukan juga penambangan batu bara sampai ke kita ketemu di ujungnya itu tailgate-nya. Sampai ke sini nanti pada akhirnya. Nah, itu kalau sistem maju. Oke. Kemudian sistem retreating. Yang kedua. Oh ya, ini sorry nih. Sabar. Lupa diganti. Retreating. Oke. Nah, kebalikannya nih kalau retreating itu dia sistem mundur. Jadi kalau di sistem retreating ini kita terlebih dahulu buat main gate-nya. Main gate-nya di ujung kiri, tailgate-nya. Nah, setelah sampai di ujung, nah nanti dia ketemu. Di ujung ini namanya working phase, lapangan penggaliannya. Nanti setelah sampai ujung sini, alatnya, shearernya tadi, dia akan direction of mining-nya lah. Arahnya dia ke sini jadinya, mundur. Nah, bedanya itu sih kalau di di sistem maju, dia main gate dan tail gate-nya itu
dibuat bersamaan saat apa namanya menambang batu baranya. Sedangkan kalau yang di retreating kita buat dulu main gate-nya sama tailgate-nya. Nah nanti setelah itu pada akhirnya juga kita menyisakan yang namanya safety pillar ini yang tadi gunanya buat gop ini nggak masuklah ke shaft-nya. Ya, silakan dilanjut. Baik, cek apakah suara saya terdengar? Halo, tes. Jelas. Oke. Ya, masuk. Baik, saya di sini akan melanjutkan yaitu bagian 4 siklus operasi ya. Sebentar. Pada siklus operasi sendiri ini itu mirip-mirip dengan room and pillar, menggunakan continuous miner. Terus juga untuk unit operasinya itu ada yang pertama ada tahap penambangan, breaking and loading menggunakan shearer yang dilengkapi dengan double drum, lalu pengangkutan yang haulage. Untuk siklusnya itu dia jadi juga udah disampaikan sedikit-sedikit dari Irfan kalau siklusnya itu dia itu membuat dulu 2 buah lorong di penggalian di suatu bloknya, lalu lorong yang terhubung itu terhubung dengan lorong peranginan utama yang tadi disampaikan atau disebut main safe intake yang berfungsi untuk menyalurkan udara segar serta untuk pengangkutan batu bara, atau bisa disebut juga dengan main gate. Terus lorong yang satunya tadi atau yang disebut tailgate itu terhubung dengan pembuangan utama atau disebut main safe outtake. Fungsinya untuk menyalurkan udara kotor keluar tambang serta untuk pengangkutan material ke lapangan penggalian. Oke, boleh dilanjut. Lanjut. Oke, ntar kita ada video ini kita lihat dulu ya. Akun ini emang gak ada suaranya kawan. Coba share screen om. Share komputer soundnya dia.
Lanjut, Ji. Oh, oke, lanjut. Jadi ini untuk alat-alatnya pada long wall method itu yang pertama ada shearer, terus kedua continuous miner, ketiga roof bolter dan holet. Tadi di video juga sudah ditunjukkan alat-alat tersebut dipakai di long wall method ya. Untuk shearer sendiri yaitu berguna untuk membuka jalan atau membuat entry-nya. Lalu setelah dibuka lalu dilanjutkan dengan continuous miner untuk menggali atau menambangnya. Lalu oh iya juga sebelum itu juga roof bolter itu juga sebagai penyangga atapnya supaya tetap tersangga di atas. Juga nanti ketika dia runtuh diarahkan ke belakang. Lalu howlet di sini berguna untuk pengangkutan batu bara ini dan atau mineral tersebut. Baik, silahkan dilanjut. Baik, saya akan melanjutkannya. Kelebihan dan kekurangan pada sistem long wall. Lanjutkan. Kelebihan pada sistem long wall. Yang pertama, produktivitas tertinggi sebanding dengan metode penambangan massal seperti block caving maksimal hingga 90 sampai 100 per man chip ditambang. Yang kedua, laju produksi sedang hingga besar. Yang ketiga, biaya penambangan pada sistem long wall ini biasanya relatif 20%. Yang keempat, cakupan mekanisasi cukup cocok untuk remote control dan otomatisasi. Yang kelima, kondisi tanah. Pada sistem long wall ini, kondisi tanah seperti apapun bisa dilakukan, bahkan sampai kondisi tanah yang terburuk. Yang keenam, produksi awal dimungkinkan dengan mengadopsi long wall advance. Sedikit dan berjalan secara bersamaan dalam kasus penambangan long wall advance. Metode retreat membantu dalam mengetahui kondisi strata dan parameter lainnya terlebih dahulu. Yang ketujuh, recovery. Tinggi maksimal jika pilar ditambang hingga 95% atau lebih. Sampai ekstraksi pilar recovery berkisar antara 70 sampai 90%. Dilution rendah 10 sampai 20%. Yang kedelapan, keselamatan. Pada sistem long wall ini, catatan keselamatan dan keamanan sangat baik. Terbukti lebih aman bahkan pada kedalaman yang sangat dalam. Pada sistem long wall ini ada pula kekurangannya. Yang pertama, long wall menyebabkan subsidence tanah yang luas. Yang kedua, modal yang dibutuhkan pada sistem long wall ini bisa dibilang tinggi. Begitu pula biaya modal atau unit per produksi. Yang ketiga, fleksibilitas. Fleksibilitas kecil setelah layout dibuat dan equipment terpasang. Yang keempat, ketergantungan pada mesin sangat besar. Pada sistem long wall ini, ketergantungan pada mesin itu sangat besar. Karena itu, jika terjadi kerusakan, itu dapat mempengaruhi semua gangguan terbukti mahal. Yang kelima, keterampilan operasional, membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Dan yang keenam, suasana kerja. Pada kedalaman jika timbunan basah digunakan, dapat menimbulkan masalah kelembapan. Pemanasan GOP atau GOP juga dapat menyebabkan masalah panas dan kelembaban. Lanjut. Itu saja. Saya kembalikan ke... Ya, mungkin itu aja dari kelompok kami. Untuk pertanyaan mungkin kita langsung lanjutkan. Saya kembalikan ke Pak Tommy. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya terkait metode long wall mining. Jadi biasanya kalau untuk industri batubara itu kalau mau recovery yang cukup tinggi dibandingkan metode room and pillar, maka metode long wall itu sebagai salah satu alternatif di mana biasanya recovery yang diperoleh itu cukup tinggi ya.
Nah, sistem kerja long wall ini dia sistematis di mana dia menggunakan bantuan penyangga khusus dengan bantuan power loop support, lalu dibantu dengan shearer gitu ya untuk mengekstraksi batu baranya. Oke, sebentar ini saya coba ini dulu. Oke, saya persilakan 3 orang dulu mungkin bertanya terkait metode penambangan ini. Ya, Pak, Abdul Rijal Mukmin. Ya, Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Abdul Rijal Mukmin dari kelompok 11. Saya ingin bertanya Pak terkait dengan metode long wall method ini. Di Indonesia sendiri di tambang tempatnya masih ada kah diterapkan ini metode long wall method ini? Itu aja Pak. Terima kasih. oke, terima kasih. Oke, selanjutnya saya persilakan. Saya Pak Akbar. Oke, Akbar, silakan Akbar. Ya, tadi itu yang di bagian kekurangan tadi kan ada menjelaskan tentang masalah kelembapan. Nah, yang saya tanyakan itu apa yang terjadi pada lubang tambang metode long wall ini jika kelembapannya itu tidak sesuai. Seperti itu. Terima kasih. Oke, yang berikutnya. Saya Pak Rehan, Pak. Oke, silakan Rehan. Saya mau tanya itu di kelebihan yang kondisi tanah cocok bahkan untuk kondisi tanah terburuk. Nah, kondisi tanah terburuk yang dimaksud ini seperti apa? Oke ya, ini ada 3 penanya nih ya dari Abdul Rijal, Akbar, dan Tehan. Abdul tadi pertanyaannya kalau metode long wall ini apakah masih ada di Indonesia metode penambangan long wall ini dilakukan. Terus tadi pertanyaan Akbar, ini masalah kelembapan nih. Ini maksudnya apa? Yang dimaksud dengan kelembapan ini dan apakah akan berpengaruh terhadap kegiatan penambangan atau tidak? Lalu yang berikutnya, pertanyaan Rehan tadi, ini ada tulisan kondisi tanah yang terburuk nih. Nah, ini maksudnya apa nih? Saya persilakan untuk bisa dijawab ya. Kelompok 8. Oke Pak, mungkin saya bisa jawab pertanyaan Rijal Pak. Iya. Oke, tadi Rijal nanya kalau di Indonesia ada nggak yang pakai sistem long wall? Nah, dari yang saya baca-baca itu ada di jurnal, tapi udah cukup lama sih, itu jurnal 2003 ya, dari yang saya baca itu nggak salah. Nah itu di Indonesia ada yang pakai sistem long wall, itu di Ombilin. Nah Ombilin ini itu tambang kepemilikan dari PTBA, itu Bukit Asam. Nah itu letaknya tuh di Sawalunto. Nah teman-teman tahu lah ya gimana itu kan. Nah di sana itu dia pakai sistem penambangan long wall-nya yang retreating. Nah tidak salah juga dia apa namanya, nggak cuman long wall aja, dia sama apa room and pillar juga dia. Jadi long wall yang retreating dia kombinasikan sama room and pillar. Nah, soalnya kan long wall itu juga ada kayak pilar-pilarnya gitu, di antar panelnya kan dia gunain penyangganya berupa pilar gitu. Nah, itu sih kalau ada yang saya tahu tuh di Ombilin situ di PTB aja. Gimana?
Oke, terima kasih Bang. Cukup, saya rasa cukup jawabannya. Oke. Di Kaltim ada ya PT yang dulu kalau untuk tambang bawah tanah itu di Kalimantan Timur tuh ada 2. Ada Fajar Bumi Sakti, terus ada PT Kitadin. Tapi mereka kalau tidak salah mereka menggunakan sistemnya penambangannya room and pillar. Nah, ini yang terbaru sekarang itu di Tenggarong seberang itu PT Gerbang Daya Mandiri. Mereka baru mau menerapkan metode longwall ini untuk batu bara. Ya, siapa tahu nanti mungkin teman-teman ada mau penelitian tentang underground, malah lebih bagus gitu pengayaan. Oke, silakan dijawab lagi. Kalau di Jepang di bawah laut ya, jadi di dasar laut 300 meter dari dasar laut ke bawah dia metodenya longwall. Baik di Kushiro sama Ikeshima mereka pakai longwall metodenya. Oke, silakan dijawab. Oke, mungkin saya akan jawab lagi pertanyaan dari Rehan tadi mengenai kondisi tanah yang terburuk ya. Kalau itu maksudnya kayak mana? Nah, jadi kan di longwall ini dia pakai mesin yang shearer tadi. Sebenarnya shearer itu cuman alat pemotongnya sih. Dia tuh ada satu paket gitu. Nah, gimana ya? Nah, ini. Nah, jadi kalau kalau di alatnya ini kan ada penyangganya nih di atasnya. Nah, jadi kalau kondisi tanah terburuk tuh bisa dibilang mungkin kayak tanah yang namanya tuh mudah longsor gitu, mudah jatuh. Nah, jadi tambang longwall ini cocok gitu di kondisi tanah tersebut karena dia pakai alat yang ini ada penyangganya. Jadi kalau misal kondisi tanahnya longsor, jadi alat yang shearernya ini dia tuh aman gitu untuk dilakukan penambangan. Karena juga selain dia ada alatnya untuk penyangga ini, tadi sudah saya bilang juga di antar panelnya itu
dia itu ada pilar-pilar juga kayak room pilar. Jadi antar panel tuh bisa bilang aman lah karena ada penyangga serta juga di support sama mesin penyangga ini gitu. Itu sih. Gimana? Han. Oke. Oke. Selanjutnya ini kelembapan nih. Bentar Pak, masih kenal. Ini saya perhatikan videonya dinonaktifkan semua ini. Ini pertanyaannya si Akbar tadi nih sebenarnya hubungannya nanti ke ventilasi nih ya. Hubungannya ke ventilasi. Coba tampilkan slide-nya. Ke slide nomor berapa dia? Slide nomor 4.
Oke. Slide nomor 4 ini, nah ini lebih ke ventilasi sebenarnya kelembapan ini. Jadi kalau misalnya di situ memang ada tumpukan material yang cukup basah, itu dia akan sangat mempengaruhi ke kelembapan ya. Kan sistem ventilasinya kan dia tertutup gitu ya. Jadi dengan tumpukan yang basah itu dia akan mempengaruhi kelembapan yang ada di dalam terowongan tersebut. Terus yang berikutnya yang sering jadi masalah kalau di metode long wall ini pada bagian belakang ini bisa diperbesar slide-nya ya. Nah, ini pada bagian belakang ini yang sudah ambruk gitu ya. Ini masih sebenarnya masih ada batu bara yang tertinggal gitu ya. Mungkin sudah berupa bongkah-bongkah gitu. Nah, di sini dia akan kadang-kadang masih kalau batu bara itu dia kena udara, dia akan menimbulkan kena udara dan panas, dia akan menimbulkan efek suap bakar gitu. Jadi bisa saja di dalam bagian belakang ini itu batu baranya terbakar sehingga dia akan meningkatkan suhu ya, suhu pada bagian belakang ini. Nah, suhu tadi, temperatur tadi akan tertransfer ke dalam lubang bukaan yang sudah dibuat di depan ya, sehingga dia akan menaikkan, bisa saja kelembapannya bisa naik gitu ya, terus temperaturnya juga bisa naik ya. Oke, ini saya jawab ya, nomor 2 ini saya jawab nih pertanyaan Akbar tadi. Ini lebih ke ventilasi nih pertanyaannya, ventilasi penambangannya. Oke, ini saya bisa saya lanjut ke sesi berikutnya ya. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Elis, Pak. Elis, oke, silakan Elisia. Saya mau nanya yang slide pertama tadi. Saya ada baca kisaran dari panjang, lebar, dan tinggi panel itu sendiri ya. Kisaran berapa? Nah, itu ada penentuannya berdasarkan apa? Atau buatnya sembarang aja? Oke, yang berikutnya. Saya persilakan. Pak, saya Reza Ferdian, Pak. Oh, Reza, silakan Reza. Ini yang mau saya tanyakan tadi, salah satu dampak long wall ini kan terjadinya subsidence atau longsoran di permukaan yang cukup luas. Ya. Cara untuk setidaknya memperkecil longsoran tersebut atau bagaimana ya, pasca tambangnya terkait longsoran itu bagaimana? Oke, terima kasih Reza. Selanjutnya. Ya, Pak.
Saya Pak mau bertanya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan nama saya Muhammad Iskandar Rahman dari kelompok 5. Coba di slide 4 depan. Oke, itu kan gambarnya, ini alatnya kan shearer kan, dia itu dia memotong batuan itu secara lurus. Nah, yang ingin saya pertanyakan, ini kan batuannya, batu baranya itu masih ada di atas. Jadi apakah batu bara yang di atas ini, apakah dia ada alat juga untuk pengambilannya atau bagaimana sistemnya? Itu aja sih Pak. Oke. Ya, tadi pertanyaan Elisa tuh terkait panjang panel itu. Kira-kira berapa sih panjang panel? Nah, terus apa sih batasannya? Ya, itu pertanyaan Elisa. Terus yang berikutnya ini salah satu dampak long wall. Ya kan, efeknya kalau menggunakan metode long wall seperti ini itu ada namanya subsidence. Jadi penurunan permukaan tanah ya akibat ada kegiatan penggalian di bawahnya. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk memperkecil subsidence? Nah, ya. Terus yang keenam ini, kalau kita lihat di slide yang keempat, itu kan masih ada batu bara tuh sisanya pada bagian atas. Kira-kira bisa nggak diambil dengan metode seperti ini? Gitu ya, Iskandar ya, tadi pertanyaannya. Iya, Pak. Oke. Saya persilakan kelompok 8. Bentar Pak ya, diskusi minta waktu. Oke, baik Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Iskandar tadi. Tadi pertanyaannya tuh di slide berapa, nomor 4 ya Pak ya? Iya, slide 4 tadi. Nah, terkait batu bara yang berada di atas. Ya Pak ya? Yang di atasnya. Jadi dia tuh yang shearernya itu maju ke depan, tapi dengan catatan itu ada didampingi dengan roof bolter atau sebagai penahan atau penyangganya. Nah, setelah dia maju ke depan, nanti dia itu berputar arah lagi ke arah sebaliknya, terus yang tadinya runtuh atasnya itu bisa diambil lagi dengan shearer. Ada videonya sih Pak, aplikasinya. Jadi dia tetap bakal diambil shearer tersebut karena nanti dia bakal berputar balik lagi.
tambahin ya juga. Halo Ji. Halo Ji. Ya, lanjut. Saya sedikit menambahkan ya untuk pertanyaan Iskandar. Tadi kan bilangnya nah ini maksudnya Iskandar tadi kan alat shearernya ini cuman bisa mencakup batu bara yang antar saya gitu ya. Oke, nah maksud Iskandar tadi kalau nggak salah itu batu bara yang ini ya. Nah ini aja yang bisa diambil sama shearer karena kan nggak mungkin shearernya itu naik muter ke atas. Jadi seperti Aji bilang tadi, nah itu alatnya si shearer ini dia tuh bolak-balik gitu dia. Dari anggap aja di sini ini namanya tuh main gate. Tadi kan sudah jelasin juga di gerbangnya di pintu depannya gitu. Nah, terus si shearer ini setelah di sini dia akan menuju ke lorong sana sebelah sana, lorong tailgate-nya. Jadi dia tuh bolak-balik gitu nah. Kayak ada tadi juga sudah videonya kan. Nah, setelah udah sampai di tailgate di sana di ujung lorong itu, nah di alat ini yang keseluruhan ini dia akan maju ke arah direction of mining-nya. Nah, nanti si shearernya ini, yang ini, dia akan balik lagi ke sini, ke main gate-nya. Baru dia maju lagi. Jadi gitu. Terus gimana nasib batu bara yang ada di atas ini? Nah, karena kan alatnya ini majunya ke arah sebelah kiri ya, anggap aja kan ini. Nah, otomatis ketika alat ini maju, berarti batu bara yang ada di atas ini kan dia akan mundur ke arah sebaliknya kan, dan dia jatuh ke sini. Nah, terus gimana ngambilnya gitu. Nah, jadi untuk alat yang ini dia punya yang namanya 2 AFC. AFC itu kayak tadi tuh kan ada rantai-rantai yang di video tadi. Nah, itu sebagai alat pembawa batu baranya gitu. Kadang juga ada yang namanya conveyor belt ya. Dia ada 2 jenis sih. Yang AFC sama conveyor belt. Kalau yang conveyor belt tuh kayak ban gitu dia. Kayak yang di bandara-bandara gitu nah. Kan ada tuh yang muter-muter buat nganu tas gitu kan. Nah, kayak gitu dia kalau yang conveyor belt. Nah, nanti ketika batu baranya udah sampai di sini, bagian sini, ini ada yang namanya kanopi ini. Nah, kanopi ini ketika udah batu bara ngumpul kayak gini, nantinya dia akan kebuka dia. Nah, ini conveyor beltnya nih. Conveyor belt 2. Kalau yang di shearer, ini conveyor beltnya. Nah, ketika nanti batu bara sudah sampai, ini kanopinya akan kebuka ke belakang sini. Otomatis batu baranya jatuh dia ke conveyor belt 2 ini. Nah, terus kan pastinya nggak menutup kemungkinan. Tadi kan Bapak Pak Tommy bilang juga ada sebagian batu bara yang nggak bisa diambil juga pastinya. Dan juga ada yang namanya gop ini kan. Nah, ini juga biasanya sih kayaknya bisa keambil gitu karena kanopi ini kan menutupnya tuh nggak mungkin pas-pas ketika perbatasan antara gop gitu. Pasti gopnya ini kemungkinan bakal terambil juga mungkin sedikit. Seperti itu. Itu Ndar kalau jawabanku. Jadi bisa dibilang kalau yang di depan ini batu bara yang di depan ini tanggung jawabnya si shearer, kalau yang di atas ini tanggung jawabnya si kanopi itu. Kalau dari yang saya pahami. Gimana Ndar? Oke, mantap. Oke, ini kan alternatif ya. Ini namanya PRS ya, Power Rope Support namanya, yang warna kuning ini. Yang warna kuning, jadi penyangga khusus namanya Power Rope Support. Sebenarnya kalau dengan batu bara yang cukup tebal, ini sebenarnya PRS-nya bisa dibuat di request untuk beli peralatan PRS yang cukup tinggi gitu. Jadi hidroliknya itu bisa naik lagi posisinya. Ya, jadi dia bisa menyesuaikan dengan ketebalan batu baranya. Nah, terus drum shearernya kalau sudah seperti ini tebalnya, berarti dimensi drum shearernya bisa dibuat lebih besar lagi. Ya. Sehingga tidak perlu lagi ada kanopi di belakang sini gitu. Kalau misalnya itu dia menyesuaikan dengan tebal batu baranya.
Jadi dimensi PRS ini bukan hanya kecil, ada juga PRS yang dimensinya cukup besar, ya. Oke, tadi penjelasannya bagus sekali. Ini dari gambar ini ada dua produk batubara nih. Yang sebelah kiri produk batubaranya bagus tanpa dilusi. Yang sebelah kanan itu nanti produk batubaranya dia akan bercampur dengan batuan di atasnya lagi gitu ya. Dia sehingga ada namanya dilusi. Nah, kalau sudah dilusi berarti ada proses lanjut lagi, ada pencucian lagi gitu batubara. Jadi dua produk yang berbeda tuh nanti hasilnya kalau sudah sistemnya seperti yang digambar ini. Karena ada dua, bagian atas produksi, bagian bawah produksi, atasnya juga diproduksi juga. Oke. Selanjutnya tadi pertanyaannya Elisa tadi ya kalau tidak salah. Ini sebenarnya pertanyaan Elisa sama bisa jadi satu dengan Reja sebenarnya. Silakan. Saya Pak Felix. Ya, silakan. Jawab pertanyaan dari Felicia. Tadi pertanyaannya itu yang mengenai lebar panel dan apakah ada ketentuan atau tidak ya? Iya, penentuannya itu berdasarkan apa ya? Jadi untuk lebar panel sendiri itu tidak ada ketentuan, tapi tergantung dari perusahaan yang menggunakan metode long wall mining ini dan sampai sejauh mana perusahaan tersebut menggunakan long wall mining ini. Jadi yang saya baca-baca tadi tentang mengenai beberapa sistem metode long wall mining ini, ada beberapa perusahaan yang memiliki maksudnya lebar panel yang berbeda-beda. Contohnya ini panel long wall ini biasanya memiliki panjang 3-4 km dan lebar 250 sampai 400 meter. Jadi tidak ada ketentuan sih untuk menggunakan lebar panel, tergantung dari perusahaan yang menerapkan metode long wall mining ini. Jadi setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda sampai sejauh mana mereka menggunakan atau menambang batubara menggunakan metode long wall mining ini. Itu sih yang saya baca. Gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya, ini penentuan ya, penentuan berapa sih panjang panelnya terus ya, lebarnya itu berapa gitu. Panjang itu bisa sampai 1 kilo atau 1,5 kilo gitu ya untuk panjang panelnya gitu. Nah, tentu saja untuk menentukan dimensi dimensi batubara yang akan diekstraksi itu ditentukan juga terhadap potensi subsidence-nya. Jadi semakin besar dimensi yang diekstraksi, kalau kita lihat teman-teman gambar di sebelah kiri ini, semakin besar ekstraksinya. Sebentar, ini saya coba. Jadi ini semakin besar lebar daripada ekstraksinya, gitu ya. Ini kita lihat dulu. Kalau misalnya dengan panjang misalnya 300 meter gitu, kira-kira potensi subsidence-nya seperti apa? Nah, itu juga menjadi suatu patokan gitu. Kira-kira kalau misalnya 300, oh ternyata subsidence-nya cukup besar nih. Turun permukaan tanahnya bisa jadi sampai 2 meter gitu. Otomatis dimensi lebar daripada ini, daerah ini gitu ya, itu bisa saja diperkecil. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan, dimensi terowongan yang akan kita buat gitu ya. Itu juga harus mempertimbangkan produksinya. Kira-kira produksinya berapa yang akan dicapai gitu pada lokasi tersebut. Ya.
intinya faktor subsidence ini yang juga sebagai patokan. Ya, potensi subsidence seperti apa. Jadi kalau dalam terowongan tuh semakin besar lubang bukaan gitu ya, yang tanpa disangga gitu, ya, yang sengaja diambrukkan, itu potensi subsidence akan semakin besar. Nah, ini pertanyaannya yang berhubungan nih, saya bilang tadi kan, subsidence nih, pertanyaan Reja tadi. Kira-kira bagaimana caranya untuk memperkecil subsidence itu? Ya, secara otomatis berarti dimensi daripada penggalian metode long wall ini diperkecil gitu. Ya, untuk mengurangi dampak subsidence yang cukup besar. Tentu saja ini diperkuat dengan pilar-pilar di sampingnya ini ya. Ada pilar-pilar di sampingnya ini. Oke, ya. Ini saya kayak terjawab nih pertanyaan Elisa. Elisa bagaimana Elisa? Ya Pak, paham. Elisa, Reja sudah aja ya? Ya Pak, paham Pak. Oke, terus kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya di sesi berikutnya, pertanyaan yang ketujuh. Teman-teman, siapa yang mau bertanya atau juga bisa memberikan koreksi? Saya persilakan. Halo? Saya persilakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini biasa yang aktif bertanya ini ada Juwita, ada Gita, ya. Ini kemana nih orang-orangnya ini? Videonya juga tidak aktif ini. Saya persilakan. Sudah ada? Oke, kalau nggak ada nanti di minggu depan deh ya diwakilin kelompoknya masing-masing nih untuk mungkin bisa memberikan pertanyaan atau masukan ya di materi berikutnya. Kalau kayak begini kan hanya 2 sesi, hanya 6 orang saja yang bertanya gitu terkait metode long wall ini. Ya, jadi di minggu depan saya akan mewajibkan kembali ya. Nanti mungkin bisa memberikan masukan atau pertanyaan tentang materi yang akan disampaikan. Oke? Pak. Ya, saya kalau sudah begini ya sudah berarti materi selesai ya untuk metode long wall, yang dimana metode long wall ini biasanya teman-teman praktisi yang berkecimpung di batubara ini biasanya metode ini digunakan. Jangan lupa absen di mall, saya sudah setting di mall. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Maka materi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.